Nah, di sini saya akan berbicara tentang mengenai media pembelajaran yang saat ini mungkin sedang digunakan dalam kurikulum pembelajaran pada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, betul Ustaz? Ya. Ya. Nah, berbicara tentang media pembelajaran, ini kan media ini erat kaitannya dengan pembelajaran Ustaz ya. Nah, media ini kan yang dimana kita tahu media ini sebagai salah satu sumber sarana atau alat yang digunakan sebagai pelengkap pembelajaran dalam ruangan kelas, Ustaz. Nah, bagaimana menurut Ustaz mengenai media yang digunakan saat ini dalam pembelajaran ruang lingkup kelas, namun medianya ini terbatas? Terbatas maksudnya dalam arti Kurang memadai gitu. ya, untuk saat ini yang kami alami di sekolah itu sementara menggunakan media yaitu seperti Infocus, kemudian dengan sarana laptop atau HP gitu ya. Nah, itu juga untuk kelas yang mulai kecil, kelas kalau saya di SMP sih, jadi kalau untuk SMP itu memang medianya itu, jadi laptop, kemudian Infocus. Nah, itu untuk menjelaskan hal-hal yang sekiranya kita jelaskan dengan secara lisan itu kira-kira kurang memadai gitu kan. Nah, keterbatasannya memang pertama peralatan masih kurang. Yang kedua, kemudian ada hal-hal yang nggak bisa dijangkau dengan Infocus tadi ya. Misalnya nih ya, kayak kalau kita belajar tentang sopan santun yang itu memang harus dengan ya lisan seperti itu. Ya, keterbatasannya ya peralatan masih kurang seperti itu. Ustaz, untuk mengenai keterbatasan peralatan ini, apakah ada cara untuk menanggulangi hal tersebut? Ya, pertama dari pihak sekolah hendaknya bisa menyediakan peralatan tersebut ya. Yang kedua ya kita cari sarana lain ya, misalnya nanti anak-anak bisa diarahkan dengan HP-nya, karena saya yakin setiap anak di SMP itu punya HP gitu kan. Nah, kita arahkan ke situ untuk menggunakan HP-nya, misalnya untuk pembelajaran kita kasih PR atau kita kasih petugas, kemudian kita dengan menggunakan HP tadi, seperti itu caranya. Maaf Ustaz ya, kembali ke saya. Kalau menurut apa yang saya tangkap, karena keterbatasan media di dalam ruang lingkup sekolah ini, kan di ruang lingkup sekolah tidak mungkin anak-anak diperbolehkan membawa handphone, betul Ustaz ya. Bagaimana jika menggunakan media yang non elektronik, non internet seperti buku, kemudian mading, kemudian mind mapping seperti itu Ustaz? Ya, itu bisa ya, memang juga bisa disediakan mading, kemudian dengan misalnya nyari artikel-artikel seperti itu. Karena HP memang tidak boleh dibawa sekolah, tapi itu tadi kan khususnya untuk tugas, iya kan? Itu tugas. Misalnya kita belajar satu bab, nanti tugasnya apa? Nanti di rumah tugasnya misalnya menulis ayat sekian, cari di ayat surat ini, kemudian ditulis, bisa cari di rumah. Kemudian apa maksudnya ayat ini? Nah, itu bisa cari di pakai HP-nya di rumah. Seperti itu. Memang untuk HP memang difungsikan ya di rumah. Kalau di sini memang tetap pakai yang itu tadi, ya mading seperti itu kan. Kemudian misalnya cari menulis atau apa buku-buku yang lain seperti itu. Jadi ya terutama bagi gurunya itu kalau bisa itu juga jangan hanya terpatok pada buku pelajaran, harus disertai dengan pengetahuan lain ya, buku-buku yang lain yang menunjang dengan pelajaran tersebut. Terutama itu anak-anak itu biasanya kan suka kisah, kan kisah-kisah cerita ya, itu kita cari gali dari situ seperti itu. Baik, berarti apa yang saya tangkap tadi,
seorang guru atau seorang pendidik harus memiliki relasi atau referensi yang lebih leluasa Ustaz ya, Ya. untuk dapat memancing ide atau daya ingat Ya. anak. Kemudian di samping itu juga keterbatasan media dalam ruang lingkup kelas dalam pembelajaran bisa bisa memberi solusi dengan cara menggunakan media lain seperti tadi Ustaz ya, mading, kemudian artikel, kemudian buku. Ya, pada dasarnya kalau untuk yang alat-alat elektronik tadi itu kan hanya penunjang, Ya, sebagai pendukung Ustaz ya. mendukung untuk memudahkan gitu kan. Kalau memang tidak ada, ya itu tadi mading, ya kita tempelin di situ. Kemudian HP-nya kalau untuk di rumah seperti itu kan. Kemudian artikel-artikel apa gitu. Kemudian ya minat baca anak-anak terutama. Nah itu kita genjot supaya dia itu lebih pengetahuannya lebih luas. Di samping yang seperti saya bilang tadi, guru harus bisa memotivasi ya dengan misalnya kisah-kisah seperti apa, itu paling mudah menyampaikan suatu pelajaran, suatu materi pelajaran itu biasanya dengan kisah. Itu lebih mudah sekali ya, lebih mudah diingat dan lebih mudah ditangkap oleh anak-anak seperti itu. Makanya kita butuh referensi atau buku-buku yang lain yang menceritakan tentang apa yang bersangkutan atau apa yang berhubungan dengan pelajaran yang kita kasihkan. Seorang pendidik atau seorang